Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, betapa banyak di antara kita yang pandai berbicara, tetapi mungkin hanya sedikit yang mampu mendengar dengan baik. Padahal dalam komunikasi, kemampuan mendengar itu tidak kalah pentingnya dengan kemampuan untuk berbicara. Ada satu pelajaran menarik dari Nabi Muhammad SAW. Suatu saat beliau didatangi oleh seorang pria musyrik namanya Utbah bin Rabi'ah atau yang biasa dipanggil dengan Abu Walid. Si Abu Walid ini ingin menawarkan iming-iming yang menggiurkan agar Nabi menghentikan dakwahnya. Nabi yang tahu maksud dari Abu Walid tak serta-merta menolak atau mengusirnya. Diterimanya baik-baik dan bahkan Nabi mengatakan atau mempersilahkan Abu Walid untuk bicara lebih dulu. Qul ya Abul Walid asma, kata Nabi. Bicaralah Abu Walid, aku akan mendengarkan. Maka kemudian Abu Walid menawarkan harta, kekuasaan, dan wanita dengan syarat Nabi menghentikan dakwahnya. Setelah itu baru Nabi mengatakan, Afrokta ya Abul Walid? Sudah selesaikah Abu Walid? Kata beliau. Ya sudah, kata Abu Walid. Maka kemudian Nabi baru menyampaikan beberapa ayat dari Quran surat Al-Fusilat sebagai hujjah untuk mematahkan argumen-argumen Abu Walid. Saudara sekalian, kisah ini mengajarkan bahwa sebelum kita bicara, maka kita harus mampu untuk mendengar, mencerna perkataan orang. Dari situlah kita menjadi mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara itu. Baru kemudian kita meresponnya. Mari kita tadabburi salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'ah. Dan kamu dalam kondisi tidak mengerti apapun. Wa ja'ala lakum sam'a, kata Allah, dan kemudian Dia memberi kamu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata, ya, kemudian hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, perhatikan ayat ini. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita atau menakdirkan kita lahir ke dunia ini dalam kondisi tidak tahu apapun. Nah, kemudian Allah menganugerahkan apa yang pertama adalah pendengaran. Wa ja'alakum sam'a, pendengaran, sebelum yang lain. Maka kita tahu dalam perkembangan bayi, pertama sebelum dia bisa melihat, karena dalam berapa hari baru melihat bayi kan, yang bisa dilakukan bayi itu adalah mendengar. Maka begitu lahir, kita punya tradisi dibacakan Allah. Nah, mendengar ternyata indera pertama yang Allah turunkan. Dan ini bukan tanpa maksud tertentu. Allah menyuruh kita untuk mendengar. Dan kaidah komunikasi pun menegaskan bahwa melalui pendengaran itulah kita mencerna informasi. Jadi jangan buru-buru kemudian merespon. Jangan buru-buru kemudian kita menyikapi sebuah pesan. Dan inilah problem kita hari-hari ini. Ketika orang cepat bereaksi, atau kalau dalam media sosial ya, orang cepat berbagi informasi atau sharing. Begitu mendengar kabar yang wow begitu ya, yang nampaknya baru
hangat, menarik, langsung dibagi. Tanpa mencerna isi dari informasi itu. Nah, logika mendengar itu sebetulnya di situ. Memberikan jeda bagi kita untuk mencerna pesan, memahami informasi. Nah, disitulah terjadi refleksi, disitulah terjadi proses kognisi begitu ya, untuk memahami sebelum kita ambil tindakan apapun, apakah membagi informasi itu, apakah kemudian perlu kita melakukan check and recheck terlebih dulu begitu ya. Nah, itulah hakikat mendengar. Maka dalam Ramadan kali ini, di mana kita dipaksa untuk mendisiplinkan indera kita, termasuk mata, termasuk mulut, termasuk telinga, maka sesungguhnya ada satu pelajaran penting untuk kembali menimbang ulang sesungguhnya Allah memberikan segala indera itu untuk apa. Allah menganugerahkan pendengaran melalui telinga kita. Banyak hal yang bisa kita dengar, tetapi mungkin tak semua itu relevan. Banyak informasi yang bisa kita serap, tetapi mungkin hanya sebagian yang layak untuk kita pikirkan. Tetapi apapun itu, indera ini menjadi pintu masuk. Maka telinga kita adalah pintu masuk dari informasi perkataan orang yang masuk ke dalam kita, maka cernalah dulu. Saudara sekalian, dalam banyak hal komunikasi gagal karena ada orang yang hanya ingin ngomong dan berbicara. Dia tidak mau mendengar. Di keluarga kita mungkin ada kepala keluarga yang hanya ingin berbicara, menyuruh, memerintah, memberikan instruksi ini dan itu, memberikan nasihat, tetapi dia tidak pernah mau mendengar suara anak-anaknya, suara istrinya, atau suara tetangganya gitu ya. Jika terjadi ketidakseimbangan, hanya bicara tanpa mau mendengar, itu adalah awal dari kegagalan komunikasi. Islam mengajarkan kepada kita, selain kita pandai berbicara, kita juga harus pintar untuk mendengar. Semoga Ramadan kali ini memberikan kesadaran kita untuk menjadi lebih baik, menjadi mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.